Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni Ermawati Mkom selaku dosen pengampu proses bisnis teknologi informasi yang telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang analisis SWOT pada penyedia layanan Wi-Fi Jinanet. Sebelumnya kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya, Zelita Ayu Nuruliza dengan NIM 19220493. Saya Syarlana Nabila Naswa dengan NIM 19220836. Saya Tita Suryani dengan NIM 19220764. Saya Jinal Ali Fadilah dengan NIM 19221125. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Di sini kami punya 3 poin latar belakang. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi, yang kedua Zidanet sebagai penyedia layanan Wi-Fi, yang ketiga analisis bisnis teknologi informasi pada Zidanet. Lanjut ke perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan layanan. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi yang semakin berkembang adalah dalam sistem pemesanan layanan internet. Khususnya Wi-Fi di era digital ini, kebutuhan akan akses internet yang cepat dan stabil semakin meningkat, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Layanan penyediaan Wi-Fi seperti Zidanet berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Zidanet merupakan salah satu penyediaan layanan Wi-Fi yang menawarkan akses internet kepada pelanggan melalui sistem pemesanan yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Sistem pemesanan Wi-Fi yang efisien dan mudah digunakan sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, proses bisnis yang mendukung sistem pemesanan tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui aktivitas, efisiensi, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis proses bisnis teknologi informasi yang diterapkan oleh Zidanet dalam sistem pemesanan Wi-Fi dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam sistem tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi Zidanet dalam meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan proses pemesanan Wi-Fi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing bisnis di pasar. Dilanjutkan oleh Kak Tita. Di sini ada metode penelitian, yaitu yang pertama observasi. Observasi penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap proses kerja sistem informasi pemesanan Wi-Fi yang sedang berjalan di Zidanet. Observasi ini dilakukan untuk memahami alur kerja, tahapan proses bisnis, dan potensi kendala yang terjadi selama operasional sistem berlangsung. Lalu selanjutnya ada wawancara. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak terkait di Zidanet, seperti manajer, staf operasional, atau teknisi sistem informasi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai desain, implementasi, dan kendala sistem informasi yang digunakan saat ini. Lalu selanjutnya ada studi, yaitu penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder melalui jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen terkait pengembangan dan perancangan sistem informasi, serta konsep e-bisnis. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat dan mendukung analisis proses bisnis yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan. Di sini
Yang pertama yaitu untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, threat, atau SWOT, proses bisnis pada Zidanet. Lalu untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif Zidanet yang dapat dimanfaatkan untuk meninggalkan kualitas layanan dan daya saing bisnis. Lalu selanjutnya untuk menganalisis peluang pasar dan tren teknologi yang relevan untuk mengembangkan layanan serta memperluas jangkauan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada visi misi. Yang pertama, visi menjadi penyedia layanan internet terkemuka yang andal, inovatif, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Dengan mendukung kemajuan teknologi digital bagi masyarakat dan bisnis. Yang kedua ada misi. Yang pertama, menyediakan layanan Wi-Fi berkualitas tinggi dengan akses internet yang cepat, stabil, dan terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, memanfaatkan meningkatnya kebutuhan akan internet cepat dengan memperluas jaringan layanan ke wilayah yang belum terlayani, terutama daerah suburban atau rural. Yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran digital untuk memperkenalkan keunggulan Zidanet seperti promosi media sosial, program referral, atau penawaran paket berlangganan menarik. Yang keempat ada membangun pusat layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan dan masukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, mengimplementasikan sistem keamanan cyber yang kuat, termasuk enkripsi data dan firewall untuk melindungi dari ancaman serangan cyber. Yang terakhir ada membangun citra merek dengan cara aktif dalam program sosial atau kampanye digitalisasi masyarakat sebagai penyedia layanan internet yang peduli pada pengembangan komunitas. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan, sistem pemesanan yang terintegrasi dengan teknologi informasi mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Yang kedua, kemampuan untuk menyediakan layanan internet yang cepat dan stabil sesuai kebutuhan era digital. Yang ketiga, fokus pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, proses bisnis yang sudah menggunakan teknologi informasi memberikan keunggulan dibandingkan penyedia layanan tradisional. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, potensi kelemahan dalam sistem TI seperti bug, downtime, atau kurangnya fitur yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur internet yang memerlukan pemeliharaan dan pembaruan berkala. Yang ketiga, mungkin kurangnya promosi atau branding yang kuat untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang pengembangan dan manajemen teknologi informasi. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama meningkatnya permintaan akan layanan internet yang cepat dan stabil baik untuk kebutuhan individu maupun bisnis. Yang kedua peluang untuk mengembangkan fitur tambahan dalam sistem pemesanan seperti personalisasi atau otomatisasi layanan. Yang ketiga potensi kolaborasi dengan bisnis lokal, institusi pendidikan atau pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan. Yang keempat, tren digitalisasi yang terus berkembang memberikan kesempatan untuk ekspansi dan inovasi layanan. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dari penyedia layanan Wi-Fi lain yang mungkin menawarkan harga lebih kompetitif atau teknologi lebih maju. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintah terkait layanan internet yang dapat memengaruhi operasional. Yang ketiga, ancaman gangguan eksternal seperti serangan cyber atau kerusakan infrastruktur jaringan. Yang keempat, ketidakpuasan pelanggan jika layanan tidak memenuhi ekspektasi yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan pelanggan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Zidan. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi strategi. Yang pertama ada mengembangkan fitur dalam sistem pemesanan seperti integrasi pembayaran online, personalisasi layanan pelanggan, atau aplikasi mobile untuk mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua ada memanfaatkan meningkatnya kebutuhan akan internet cepat dengan memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang belum terlayani. Yang ketiga ada meningkatkan strategi pemasaran digital untuk
memperkenalkan keunggulan Zidanet seperti promosi, media sosial, program referral, atau penawaran paket berlangganan menarik. Yang keempat ada membangun pusat layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan dan masukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada mengimplementasikan sistem keamanan cyber yang kuat termasuk enkripsi data, firewall untuk melindungi dari ancaman serangan cyber. Dan yang keenam ada membangun citra merek dengan cara aktif dalam program sosial atau kampanye digitalisasi masyarakat sebagai penyedia layanan internet yang peduli pada pengembangan komunitas. Dan di sini ada kesimpulan, analisis proses bisnis TI pada sistem pemesanan WiFi Zidanet menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi mendukung efisiensi dan kenyamanan layanan. Zidanet memiliki kekuatan berupa sistem yang efisien dan peluang besar untuk ekspansi serta inovasi. Namun, beberapa kelemahan seperti keterbatasan teknis dan promosi serta ancaman dari kompetitor dan perubahan regulasi perlu diatasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saran pengembangan fitur dalam sistem pemesanan seperti integrasi pembayaran online, personalisasi layanan pelanggan atau aplikasi mobile untuk mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Dan yang kedua, meningkatkannya kebutuhan akan internet cepat dengan memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang belum terlayani, terutama daerah suburban atau rural. Yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran digital untuk memperkenalkan keunggulan Zidanet seperti promosi media sosial, program referral, atau penawaran paket berlangganan menarik. Yang keempat, membangun pusat layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan dan masukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, mengimplementasikan sistem keamanan siber yang kuat termasuk enkripsi data dan firewall untuk melindungi dari ancaman serangan siber. Yang keenam, membangun citra merek dengan cara aktif dalam program sosial atau kampanye digitalisasi masyarakat sebagai penyedia layanan internet yang peduli pada pengembangan komunitas. Lanjut, penutup, demikian makalah analisis SWOT pada Zidanet ini disusun. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan pembahasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar makalah ini dapat disempurnakan di masa mendatang. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kami pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.